sifat titipan biasanya akan diminta kembali atau tidak? Diminta. Dicek atau tidak? Dicek. Dan umumnya suka ditanya ya. Suka ditanya. Nah, semua yang Allah titipkan kepada kita, termasuk badan kita. Oh, hati-hati. Badan kita pun titipan, Bu, Pak ya. Dan anehnya kita akui itu, kita akui. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156. 156. Posisi sebelah kiri paling atas, agak ke atas sedikit ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Suka ada yang keliru menerjemahkan kalimat itu. Saya ulang, suka ada yang keliru menerjemahkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi itu bukan sekedar kalimat yang diucapkan saat seseorang terkena musibah atau bahkan meninggal dunia. Itu sering keliru. Ada yang meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dirasa hatinya nggak ada apa-apa. Ada yang salah itu. Inna ada dua. Satu, inna bentuknya pendek. Kedua, inna bentuknya panjang. Wal 'asr innal insana lafi khus. Ya, nanya pendek inna. Yang ini inna panjang. Baik. Kalau yang ini itu huruf yang berfungsi menguatkan, huruf taukid, meyakinkan. Misal, saya ingin katakan fil ma'i cyanida. Wah, dalam air ini ada cyanidanya. Misal, ya. Orang bertanya, "Kaif?" Bagaimana? Masa sih? Kita yakinkan misal, inna fil ma'i cyanida. Sungguh saya yakinkan di dalam air ini ada cyanidanya. Misal saja ya. Baik. Jadi kalau kita ingin meyakinkan pada sesuatu yang diragukan oleh orang, itu bisa kita gunakan inna. Inna pendek ya. Tapi kalau kita baca panjang, inna itu singkatan dari inna plus na. Inna pertama ditambah dengan na. Na ini kependekan dari nahnu, artinya kami. Nahnu, kami. Seakan-akan Anda ingin katakan, ketika Anda menyebutkan inna, Anda sedang meyakinkan pada diri kita. Sungguh saya yakinkan pada diri kita sendiri. Sungguh saya yakinkan. Bahkan kami pun, kami ya, mata kami, telinga kami, wajah kami, tangan kami, kaki kami, lillah, semua punya Allah. Jangankan motor, mobil, sandal, diri saya ini punya Allah. Punya Allah. Tadi sifat titipan kan diambil kapan saja kan? Ingat tadi rumusnya? Sifat titipan pasti diambil oleh pemiliknya. Jadi tangan ini punya siapa? Mata punya siapa? Nah kalau Allah mau ngambil, kenapa kita protes? Terserah Allah. Ya, terserah Allah mau diambil kapan saja. Tugas kita cuma menggunakan tangan ini saat diambil dalam keadaan baik. Maka dari itu sebelum diambil saya gunakan yang baik-baik. Suara punya siapa? Punya Allah. Kalau Anda dititipkan suara bagus, artinya itu Anda harus gunakan pada yang baik-baik. Kenapa Anda tidak gunakan untuk tilawah Quran, bacakan yang bagus-bagus? Anda malah gunakan pada sesuatu yang buruk. Ya Allah, akan ditanya itu. Kalau Allah mau tinggal diambil aja. Tinggal diambil aja. Syekh Michael Rashid itu seorang penyanyi, Bu, artis. Bagus suaranya, Michael Rashid. Satu kali bertemu dengan kawannya. Kami saat masih di Tripoli saat itu ada siaran langsung live kisah tentang beliau. Itu sampai menangis audiens itu, Masya Allah. Karena haru kisahnya. Bertemu dengan kawan yang diingatkan. Akhil Karim katanya, saudaraku, Anda ini bagaimana? Saya yang dititipkan suara yang tidak sebagus Anda, masih bertanya pada diri saya, bagaimana nanti Allah menghisab suara saya? Karena itu saya gunakan untuk baca Quran. Anda yang dititipkan suara yang bagus, kenapa tidak digunakan untuk baca Quran? Memberikan hidayah pada orang lain dengan izin Allah. Anda akan ditanya. Seketika jatuh menangis beliau, menangisi dirinya, dan berjanji sejak saat itu menggunakan suaranya dalam kebaikan, digunakan untuk menghafal Quran. Dan Allah berikan taufik, kemudahan ya, menghafal. Masya Allah. Ketika Allah tanamkan nilai keimanan dalam dirinya, derajatnya diangkat.
Yang tadinya tahunya cuma di Arab saja ada penyanyi Michael Rashid, ketika mulai digunakan untuk Quran, Allah buka bagi penduduk langit dan bumi. Bukankah Anda juga menikmatinya? Bukankah Anda mendengarkan suaranya? Bukankah sering ditiru oleh para imam? Setiap ditiru oleh para imam dimanapun berada, beliau dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Yakinkan pada diri kita, kalau Anda gunakan diri kita dengan benar, Allah akan angkat. Ini mata sebelum diambil, cepat gunakan pada yang baik. Anda bisa nggak terbayang? Ada anak namanya Musa, usia 5 tahun, saya sering ulang-ulang kisah ini. Matanya buta, masih mau menghafalkan Quran. Padahal nggak lihat Qurannya, dia hafalkan. Ada orang dikasih 50 tahun, matanya sehat, untuk baca Quran aja belum punya waktu. Akan ditanya itu. Tapi Allah saya katakan, tiap hari diperdengarkan azan. Ada orang pendengarannya nggak jelas, masih mau ke masjid. Ada orang yang saking jelasnya di samping rumahnya, bahkan nggak mau berangkat juga, akan ditanya. Tidak percaya, buka Quran surah 17 ayat 36. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Anda jangan ikuti segala sesuatu yang belum tahu dasar keilmuannya. Poinnya, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Sungguh kata Allah, pendengaran Anda, pandangan Anda, bahkan hati Anda satu saat akan ditanya oleh Allah. Hei mata, saya akan perlihatkan kepada kamu orang-orang yang ke masjid. Apa kamu tidak kabarkan kepada pemilikmu supaya dia ke masjid? Kata mata, saya lihat ya Allah, tapi yang dititipi ini gak mau menggunakan pada kebaikan. Hei telinga, saya titipkan pendengaran, saya perdengarkan azan kepadamu. Apa kamu tidak ingatkan kepada yang dititipi dengan telinga itu? Kata telinga, sudah ya Allah, tapi dia tidak mau merespon. Hei hati, fuad, apa kamu tidak membisikkan kebaikan supaya dia merespon kepada hal yang baik? Saya sudah ingatkan ya Allah, cuman dia tidak mengikuti. Allah, bukankah Anda saat mendengar azan di hati Anda suka ada suara? Cepat siap-siap. Sudah azan. Fuad. Nah, satu hari semua perangkat hidup kita semua akan ditanya. Kalau tangan ditanya, kaki ditanya, mata ditanya, maka baju ditanya. Jadi saksi. Dari mana didapatkan, kemana digunakan? Satu hari akan ditanya. Satu hari dalam bahasa Arab disebut dengan yaum. Satu hari dalam bahasa Arab disebut dengan yaum. Alhamdulillah. Ditanya, dipertanggungjawabkan, diberikan balasan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ad-din. Kama tadinu tudan. Seperti itu Anda berbuat, seperti itu Anda akan dibalas. Ditanya, dilihat, dipersoalkan, baru kemudian diberikan balasan. Ya. Ini baju dari mana mendapatkannya? Kemana engkau kegunakan? Ya, seperti apa penggunaannya? Ini mata sudah saya berikan kepadamu, dititipkan. Bagaimana engkau merawatnya? Bagaimana engkau menggunakannya? Ini saya titipkan anak kepada kamu. Langsung orang-orang berharap berdoa 12 tahun belum punya keturunan. Kamu tidak usah berdoa pun, Masya Allah kami berikan kepadamu. Tidak hanya dalam 12 bulan. Ya. Bagaimana merawatnya? Akan ditanya oleh Allah. Karena itu hati-hati. Dititipkan kepada bapak dan ibu. Karena Allah percaya cuma bapak dan ibu yang bisa menjadikan anak-anak menjadi soleh. Yang jadi masalah ketika mereka titipan Allah itu dirawat dengan cara yang tidak baik, akan jadi persoalan. Ada orang titipkan 3 anak, satu jadi pencuri, kedua jadi koruptor, ketiga jadi perampok. Apa yang Anda bisa lakukan dan katakan kepada Allah di hari kiamat nanti? Maka sesuatu yang ditanya, dipertanggungjawabkan, dalam bahasa Arab disebut dengan din. Allah yang punya, suatu saat yang dititipkan akan ditanya, Maliki Yaumiddin. Pelan-pelan. Maka dari itu coba dicek lagi, sering merenung dalam hidup tuh. Begitu pulang dari sini coba dicek, antum sudah ketitipan apa? Ayo cek. Jangan-jangan kebanyakan titipan tuh belum digunakan. Dan anehnya sering minta lagi, aneh itu menurut saya. Biasanya sifat titipan tuh gak pengen banyak-banyak, sedikit aja gitu. Pak nitip mobil ya, oh silahkan 1 orang. Terus 100 orang mau nitipin mobil, mau gak? Bapak dititipkan 1 mobil, sanggup gak? Sanggup. 10 mobil, 100 mobil ada yang nitipkan ke rumah, mau gak nerima? Ini ada orang aneh, pengen dititipin banyak. Dikasih motor 1 titipan, minta mobil. Kasih mobil, minta lagi yang lain. Kan cuma titipan aja.
Ada orang aneh di muka bumi ini minta dititipin yang banyak-banyak. Ya. Padahal yang sudah dititipkan pun itu belum digunakan. Makanya hebatnya nanti dalam satu ketika Allah dalam bahasa manusia, kadang pandangan manusia, kok saya belum dikasih ya. Padahal Allah tidak pernah mengurangi rezeki. Coba lihat, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi. Sungguh manusia kalau kami uji dengan menambahkan rezekinya, maka dia akan senang luar biasa. Allah sedang memuliakan saya. Alhamdulillah. Apa lawan tambah? Lawan dari tambah kurang. Ya. Kalau ayat ini seperti dituduhkan oleh orang-orang kafir dan orientalis bahwa ini rekayasa Nabi Muhammad, Quran rekayasa Nabi Muhammad, maka bahasa manusianya tambah lawannya kurang. Wa amma idza mabtalahu fanaqassa alaihi rizqahu. Tapi ternyata karena asalnya dari Allah, bukan pakai logika manusia, tambah lawannya bukan kurang. Perhatikan, dalam ilmu rizki tambah lawannya bukan kurang. Wa amma idza babtalahu faqaddara alaihi rizqah. Dan jika kami uji mereka dengan, perhatikan, mencukupkan rizkinya, cukup, nggak ada yang kurang. Nabi Allah saya katakan, tidak mungkin ada manusia hidup di muka bumi ini kekurangan rizki, mustahil. Cukup. Yang ada cukup. Cuma manusia yang nggak pernah merasa cukup. Itu aja poinnya. Ya Allah, berikan hamba rezeki ya Allah. Ya masih bisa makan juga, sehat juga. Ya, Masya Allah. Ada yang punya 1 miliar sakit di rumah sakit. Ya, Anda cuma punya 10 juta misalnya, atau punya 1 juta sehat. Pilih mana? 1 juta sehat atau 1 miliar sakit? Nggak ada pilihan ketiga. Nggak usah maksa. Tidak mudah ya. Kenapa kita tidak syukuri? Kadang-kadang dalam satu hal tertentu, catat betul rumusnya. Kalau Anda mengalami satu hal, kegagalan tertentu dalam bahasa manusia, misal proyek Anda tiba-tiba gagal misalnya dalam bahasa manusia, coba cek, bukan karena gagalnya, barangkali Allah sayang kepada Anda. Kamu jangan banyak-banyak dulu. Ini yang saya kasih kemarin aja belum digunakan. Anda punya proyek misalnya modalnya 5 juta. Misal saja, ibu punya bisnis modal 5 juta. Misal ketika digunakan, diputar, Masya Allah, ya. Hari pertama dapat 10 juta, untung rugi. Tuh. Hari kedua dapat lagi 10 juta, untung rugi. Tuh. Baik. Hari ketiga dapat 6 juta, berkurang bertambah. Tuh, sudah kurang. Kan modalnya 5 juta. Kalau dapat 6 juta berarti dapat 1 juta kan? Ya, sudah nambah tuh, tapi bahasa manusia kadang-kadang ini ada penurunan nih. Salah kita. Yang kemarin aja belum dipakai sudah disebut turun. Kadang saking sayangnya Allah, kamu jangan kumpul-kumpulkan. Itu di rekening ada berapa, rumah ada berapa. Kalau ditanya oleh Allah kamu diwafatkan, mau jawab apa? Mau jawab apa? Karena itu orang cerdas. Ketika dititipkan oleh Allah, dia pastikan dulu untuk apa saya memiliki ini. Untuk apa saya harus membeli ini? Untuk apa saya harus dapati ini? Gunakan dulu untuk Allah, lebih mudah nanti. Lebih mudah. Karena itu kadang-kadang kita harus belajar pada tukang parkirnya. Parkir itu hebat, luar biasa. Tidak jarang mengeluh, ya selalu senang. Coba ibu bapak lihatnya. Begitu ada datang mobil biasa aja, Mercy datang, dengan gembira tuh parkirin, jaga. Belum pernah lihat saya ada tukang parkir Mercy datang, foto-foto dulu, tak ada. Karena dia tahu itu cuma titipan. Begitu pulang pun tenang aja, pulang, dengan senang hati tunjukkan. Silakan Pak, Bu, Masya Allah. Belum pernah saya lihat ada orang misalnya parkirin, Mercy lewat, tiba-tiba sedih, ya Allah, sedih, mustahil. Ya. Karena dia merasa itu titipan. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus perbaiki diri kita. Ada sesuatu yang harus kita rubah. Kata Allah yang punya bukan kamu, yang punya saya. Maka silahkan gunakan mata, telinga, sampai ke ujung kaki, dan segala yang melekat pada diri kita untuk diarahkan kepada hal-hal yang telah ditegaskan Allah dalam ayat ini. Nah kalau Anda bertanya kepada Allah, balik bertanya, ya Allah, lantas kami harus apakan titipan ini? Maka nanti di ayat selanjutnya Allah akan tunjukkan kepada kita caranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua titipan ini harus kita gunakan untuk kepentingan ibadah. Pentingin ibadah.